Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Media transmisi bisa dianalogikan sebagai jalan yang memperlancar komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Media transmisi adalah suatu jalur fisik antara pengirim data atau transmitter dan penerima data atau receiver dalam sebuah sistem transmisi data. Ada dua klasifikasi dalam media transmisi, yaitu terpandu atau wired network dan tidak terpandu atau wireless network. Baik, kita mulai dari yang pertama, wired network. Wired network atau yang biasa kita kenal dengan nama jaringan berkabel adalah jenis jaringan yang menggunakan kabel pada transmisinya, yakni untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain agar komputer bisa saling bertukar data atau koneksi jaringan internet. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung antara satu komputer ke komputer lain agar komputer bisa saling berbagi informasi maupun jaringan. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Ada tiga jenis jaringan berkabel, diantaranya 1. Kabel twist pair, 2. Kabel koaksikal, dan yang ketiga adalah kabel fiber optik. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu kabel twist pair. Kabel twist pair adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung dan wicara silang atau crosstalk di antara pasangan kabel yang berdekatan. Kabel twist pair terdiri atas dua jenis, yakni unshielded twist pair atau UTP dan shielded twist pair atau STP. Unshielded twist pair atau UTP adalah kabel yang tidak memiliki pelindung tambahan di luar kabel yang berisi serangkaian pasangan kabel berpilin atau twist pair. Kabel UTP digunakan secara luas dalam jaringan komputer rumahan dan kantor, serta jaringan yang berbasis Ethernet. UTP cukup mudah dipasang, ringan, dan fleksibel, tetapi karena tidak memiliki pelindung, ia lebih rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Sedangkan shielded twist pair atau STP memiliki pelindung tambahan di luar kabel yang terbuat dari bahan berlapis logam, seperti tembaga atau aluminium foil. Pelindung ini membantu melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik dan radiofrekuensi, sehingga memungkinkan STP digunakan dalam jaringan yang lebih besar dan lingkungan yang lebih bising. Namun, karena pelindung tambahan ini, STP lebih kaku dan sulit dipasang daripada kabel UTP. Kabel twist pair termasuk media transmisi fisik yang paling banyak digunakan. Kabel twist pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kabel konduktor berinsulasi terpisah yang dililitkan satu sama lain. Umumnya, beberapa pasang kabel dibandel bersama dalam selubung pelindung. Yang kedua, kabel koaksikal. Kabel koaksikal adalah kabel yang memiliki penutup plastik luar yang berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PVC dan dua konduktor paralel masing-masing memiliki penutup pelindung terisolasi yang terpisah. Kabel koaksikal mentransmisikan informasi dalam dua mode, yakni baseband atau bandwidth kabel khusus dan broadband bandwidth kabel dibagi menjadi rentang terpisah. TV kabel dan jaringan televisi analog adalah contoh perangkat komunikasi yang banyak menggunakan kabel koaksikal. Yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik yang kurang padat yang disebut cladding. Kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar. Kelebihan dari kabel fiber optik adalah sebagai berikut. 1.
Kapasitas dan bandwidth-nya cukup besar. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, lebih sedikit redaman sinyal. Yang keempat, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan yang kelima, tahan terhadap bahan korosif. Jenis media transmisi yang kedua adalah wireless network. Wireless network atau jaringan nikarbel ini cukup berbeda dengan jenis jaringan berkabel, karena jenis jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai transmisinya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik atau yang biasa kita kenal dengan nama wireless. Keunggulan jaringan wireless ini adalah tidak perlu kabel, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik, dan memiliki kecepatan transfer yang konsisten. Namun, pada wireless network sendiri adalah pada kondisi cuaca. Semakin buruk cuaca, maka kecepatan transmisinya juga semakin lambat, tidak seperti wired network. Ada beberapa jenis jaringan komputer nirkabel atau wireless network, antara lain gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Kita mulai dari jenis jaringan nirkabel yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio atau radio wave adalah media transmisi wireless yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh seperti antar kota, antar wilayah, dan antar negara. Juga dapat digunakan pada jarak pendek seperti di dalam kantor atau rumah. Teknologi komunikasi ini antara lain Bluetooth, UWB, Wi-Fi, dan WiMAX menggunakan sinyal gelombang radio untuk mengirimkan data. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang radio yang menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Gelombang mikro dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi, yaitu 4.500 kali lebih cepat daripada modem dial-up. Untuk menghindari kemungkinan penghalang seperti gedung atau gunung, stasiun gelombang mikro sering ditempatkan di puncak gunung atau menara. Transmisi gelombang mikro digunakan di lingkungan di mana pemasangan media transmisi fisik sulit atau mustahil dilakukan. Misalnya, transmisi gelombang mikro digunakan di area terbuka, lebar seperti gurun atau danau, antara bangunan di wilayah geografis yang dekat, atau untuk berkomunikasi dengan satelit. Yang ketiga, inframerah. Inframerah adalah media transmisi nirkabel yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang cahaya inframerah. Komputer dan perangkat seluler seperti mouse, printer, dan ponsel pintar seringkali memiliki port IRDA yang memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang cahaya inframerah. Yang keempat adalah satelit. Satelit komunikasi adalah stasiun ruang angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun berbasis bumi, memperkuat sinyal dan memancarkan sinyal kembali ke area yang luas ke sejumlah stasiun Earth base. Stasiun Earth base ini seringkali merupakan stasiun gelombang mikro. Perangkat lain seperti ponsel pintar dan penerima GPS juga dapat berfungsi sebagai stasiun Earth base. Transmisi dari stasiun Earth base ke satelit adalah uplink. Transmisi dari satelit ke stasiun Earth base adalah downlink. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi? Nah, jika sudah paham, kita akan lanjut materi komponen jaringan komputer pada video selanjutnya. Terima kasih.